hari ini kita akan masuk membahas tentang budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang akan kita bangun tentang keyakinan kelas dan kelas Iya. Jadi ada dua, saya bilang. Pertama adalah keyakinan kelas dan kelas impian. Nah, sebagai manusia, motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik atau misalnya peraturan-peraturan di sekolah itu ada 3 jenjangnya. Yang paling rendah takut dihukum. Jadi misal contoh, kalian melakukan sesuatu peraturan yang ada di kelas itu karena takut dihukum, menghindari hukuman. Yang kedua, karena pengen dapat hadiah, jenjangnya ya. Dan yang ketiga, melaksanakan peraturan itu karena memang mau menjadikan peraturan itu untuk kebaikan dirinya, kebaikan diri masing-masing. Harapannya keyakinan kelas yang kita bangun ini adalah betul-betul karena berasal dari diri kalian, sehingga peraturan atau keyakinan kelas yang kita bangun itu bisa dijalankan dengan baik tanpa beban, dan kita menghindari melaksanakan peraturan atau keyakinan kelasnya karena takut dihukum atau pengen dapat hak. Iya. Oke, anak-anak sekalian, kita mulai saja. Yang pertama di sini kita akan Jadi yang pertama saya pengen kalian mengisi keyakinan kelas. Apa yang akan kalian harapkan di kelas? Misalnya peraturan-peraturan, misalnya di kelas ini tidak boleh bawa handphone, misalnya sepatu, seperti yang intinya peraturan yang membuat kalian nyaman di dalam kelas ini. Nah, Anda tulis saja, ketik di handphone ini, di melalui aplikasi Krisis ini kalian tuliskan, lalu nanti kirimkan. Keyakinan kelas boleh lebih daripada 1 ya. Aturannya yang bikin kalian kira-kira nyaman di dalam kelas ini, silakan ditulis. Keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Peraturan apa yang kalian harapkan sehingga di kelas ini berjalan dengan baik? Silakan diketik. Oke, contoh dikirim. Mengurangi keributan dan keluar kelas saat tidak ada guru yang mengajar. Oke. Yang kedua, tidak ribut ketika guru menjelaskan. Ini dari Hanyaki. Tidak boleh makan di dalam kelas. Oke. Ini keyakinan kelas yang diharapkan oleh teman kalian. Apalagi? Ada yang lain? Silahkan dipikir. Kalau boleh, yang kalian rasakan di dalam kelas ini selama kalian bersekolah di sini, yang kira-kira mengganggu dibuat jadi peraturan atau keyakinan kelas. Di Zoom ini ya. Oke, Ahmad Budiono. Ada lagi? Oh ini, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas, kata Jerry ya. Mengumpulkan HP di saat tidak jam mapelnya. Oke, betul. Ini tidak tidur saat jam pelajaran. Mana yang tidur ya dalam sini? Itu kalau suka tidur biasanya dipanggil tuti, bukan tidur. Jangan menyimpan sampah di laci meja. Nah, ini bagus nih, karena berarti dia sering melihat teman menyimpan sampah di dalam laci meja. Contoh kemarin di kelas sebelah menyimpan teh di dalam plastik, disimpan di dalam laci. Goyang lacinya, tumpahlah tehnya. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Adalah yang membuang sampah dalam kelas. Banyaklah. Membuang sampah pada tempatnya, tidak dibuang sembarangan. Oke, yang bersama. Oke, saya kira cukup dulu. Nah, sekarang kita bergeser ke tentang apa lagi?
kelas impian yang kalian harapkan. Oh, kelasnya suasananya bagus, pengen ada chat atau suasananya kayak gimana? Intinya kayak gini, boleh, itu harapan kan? Tinggal patungan aja. Harus kelas impian itu yang kayak gimana yang kalian inginkan, sehingga kalian merasa nyaman di dalam kelas ini. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7. Nah, apa sih tentang budaya positif itu? Jadi ini adalah modul 1.4 budaya positif. Nah, kita akan memahami lebih jauh. Nah, topik-topik yang akan kita bahas ada 5, ada 6 ya sebenarnya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, bisa dilihat di handphonenya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan terakhir adalah restitusi di sini. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, saya akan lebih banyak masuk di teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Nah, pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik itu, kita hanya menuntun, tidak boleh mengarahkan atau meminta siswa atau peserta didik kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. Kita hanya, jadi siswa itu seperti tumbuhan padi yang kita tanam, habis itu dia tumbuh. Tugas kita hanya memupuk, membersihkan rumput-rumputnya. Dan karena kita tidak bisa meminta sebuah padi tumbuh menghasilkan jagung, dia akan tetap jadi padi. Nah, tinggal bagaimana caranya padi ini tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan menghasilkan buah atau buah padi yang bagus ya. Nah, selanjutnya maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodratnya ini ada namanya kodrat zaman. Artinya Bapak Ibu waktu sebagai pendidik mungkin menerima mata pelajaran sesuai dengan pada zamannya. Contoh pada tahun dulu itu kan tidak ada proyektor kayak gini. Cara belajar tidak ada handphone. Nah, sekarang anak-anak sudah memiliki handphone, gawai, dan kecepatan teknologi pada saat ini itu tidak sama. Penggunaan teknologi pada saat ini itu tidak sama pada zaman dahulu. Jadi kita harus menuntun kodrat sesuai dengan zamannya dan lingkungan siswanya. Selanjutnya, nah kita masuk di teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, saya minta Bapak Ibu menjawab. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu. Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Jadi nanti jawabannya kita simpulkan. Jadi, oke. Nah, selanjutnya, jadi ada yang masih setuju, ada yang ternyata tidak setuju. Ya. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contoh
Oh, misalnya dia datang terlambat, kamu membersihkan, kamu membaca. Kira-kira pengalaman bapak ibu itu kira-kira bisa nggak meningkatkan disiplin anak? Oh, ternyata ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju siapa? Alasannya kira-kira kenapa? Karena menurut membersihkan halaman itu apa sih yang mereka dapat dari membersihkan halaman? Kok membersihkan halaman doang gitu? Tidak ada pembelajaran yang lain yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya dia misalnya? Tidak berkaitan dengan disiplinnya, tidak ada hubungannya dengan disiplin. Kalau disiplin tergantung kepada dirinya masing-masing, apakah hubungan itu bisa menjadi positif bagi dia atau sebaliknya menjadi biasa-biasa aja. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat ya. Terus yang setuju siapa? Tadi yang setuju Ibu Sul, setuju mungkin ya. Alasannya Bu, kenapa bisa kayak hal positif itu seperti memberi sanksi, suruh membaca atau membersihkan halaman sekolah? Saya sebenarnya kebiasaan membaca dan budaya saya sendiri itu termasuk salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran. Salah satu cara. Dari guru DK, pilihnya dari guru DK. Pilihnya setuju. Setuju. Alasannya? Alasannya kurang lebih sama sih kayak jawaban dari Bu Nur. Karena itu merupakan salah satu cara dari kita untuk menyiapkan siswa untuk terbiasa dengan kebersihan, awal dan seterusnya. Ya. Alasannya salah satu cara katanya. Oke, jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan ini kita tampung dulu ya. Lanjut pertanyaan terakhir untuk bagian ini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contoh nih, Bapak Ibu ketika di kelas ini mengajar, ayo siapa yang menjawab, saya akan memberi hadiah. Misalnya pulpen atau memberi hadiah coklat atau permen. Kira-kira itu bisa nggak meningkatkan motivasi anak? Bisa. Semua setuju kayaknya. Semuanya setuju. Langsung besok coklatnya dari Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya sambil yang menunggu teman-teman yang menjawab, kalau misalnya mau beri hadiah itu faktor eksternal atau internal siswa? Eksternal. Ya, kita sepakat eksternal ya. Eksternal. Oke. Nah, itu adalah jawaban-jawaban dari pemahaman-pemahaman kita sebelumnya. Nah, sekarang kita mencoba apa sih tentang ini ya, tentang hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya itu restitusi. Kita pahami dulu di sini. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School, disiplin mengatakan ada 3 motivasi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, tingkat yang paling rendah itu adalah menghindari atau tidak nyaman atau hukuman. Contoh itu ketika misalnya tidak mengajar, itu kalau misalnya tidak masuk mengajar karena takut kena sanksi dari kepala sekolah, berarti masih berada dalam tahap ini yang paling rendah umpamanya. Lalu yang di atasnya, satu jenjang di atasnya yang lebih tinggi adalah melakukan sesuatu karena pengen mendapatkan imbalan atau dihargai orang lain. Misal, dia masuk mengajar supaya dia dilihat orang lain bahwa dia rajin dan sebagainya. Atau dia sekedar melepaskan kewajiban seperti itu. Jadi maksudnya melepaskan kewajiban, dia tidak masuk dalam kategori ini. Dia tidak takut dihukum, tapi dia pengen hanya melepas kewajiban saja, selesai. Nah, tapi ada jenjang yang lebih tinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya dia masuk karena betul-betul cinta dengan mengajar. Dia pengen meningkatkan kemampuan dari peserta didiknya, mau menuntun peserta didiknya dan lain sebagainya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik di situ di drive. Secara ini ya,
contoh identitas gagal dan identitas sukses. Contoh yang di sini hukuman. Hukuman itu kita ambil salah satunya saja, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya. Dan mungkin ketika ada guru ya, misalnya siswanya melakukan pelanggaran, ya menurutku ya bahwa mendisiplinkan anak itu dengan cara dipukul atau ditendang ya. Nah, identitas sukses disiplin. Nah, konsekuensi, jadi konsekuensinya itu menjadi tahap selanjutnya adalah konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Nah, untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa membaca ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia ya. Nah, untuk yang dua tadi itu termasuk dari motivasi eksternal dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif, yaitu untuk melakukan segala sesuatunya karena ibadah, karena untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika dia melakukan sesuatu berarti dia bangga dengan bahwa saya sudah menghargai bahwa tugasnya sudah selesai dengan baik. Dia senang karena melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu pula juga dengan siswa. Oke, lanjut. Silakan dijawab Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau membedakan nih, mengecek pemahaman Bapak Ibu, membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kira-kira meminta siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh, ada yang mengatakan hukuman ya, ada yang mengatakan konsekuensi. Ada di mau ada satu yang oke. Nah, jadi itu adalah termasuk konsekuensi. Gimana konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena nanti di belakang itu kita bahas dengan detail. Kita lanjut jawab pertanyaannya dulu. Nanti Bapak Ibu saya bisa perintah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ada link yang tadi di grup Pak. Konsekuensi. Ya, betul ini adalah konsekuensi. Tapi kita cek dulu ya. Semua benar ya. Siapa ini? Oh, ibu itu yang paling tinggi di atas ya. Jawab. Oke, lanjut. Ada 4 pertanyaan kalau nggak salah.
Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi ada seorang guru nih mendapati seorang siswa menulis-nulis di atas meja, lalu disuruh kamu harus hapus tuh. Nah, kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Jadi ini adalah konsekuensi. Wah, salah lagi ya. Menghilang dan dari tidak bisa. Oke, selanjutnya nih. Ada di pertanyaan. Duduk di bangku di pinggir lapangan bagi yang istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Jadi dia disuruh duduk di bangku nih atau di pinggir lapangan. Tidak diizinkan oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, 3 bulan lagi. Apa yang benar? Lalu menyelidiki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Ini konsekuensi atau hukuman? Kira-kira. Jadi disuruh nih sama guru fisika. Ada nggak guru fisika di sini? Nggak ada ya. Ibu Nopian misalnya atau Ibu Kota atau guru mata pelajaran misalnya kimia atau produksi. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Dan jadi ini adalah hukuman. Nanti kita ambil kesimpulan ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin ambil kesimpulan ya. Oke, terakhir dari ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk sanksi, hukuman atau konsekuensi? Beda tipis sama. Sudah ya? Ada lagi? Ini termasuk konsekuensi. Oke, sebelum kita masuk di posisi kontrol Bapak Ibu sekalian, saya pengen Bapak Ibu memberi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa perbedaan antara konsekuensi menurut pemahaman Bapak Ibu dengan hukuman?
dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah ada tuh jawabannya tuh. Nah, apa perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman? Ditulis Pak? Enggak, disebut aja. Sampai kan. Iya, silakan urus dulu. Kalau menurut saya, konsekuensi itu artinya sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang karena telah melakukan kesalahan. Tapi sesuatu yang dilakukan itu berkaitan dengan kesalahannya apa, ada hubungannya. Ada Seperti hubungannya. tadi, mencoret-coret, dia harus membersihkan. Ada hubungannya, karena awalnya bersih, dia bikin kotor, berarti bikin bersih kembali. Itu konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Kalau hukuman itu bisa jadi diberikan tanpa mempertimbangkan apa kesalahannya, kemudian mungkin efek dari hukuman itu tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Oke, intinya antara apa yang diberikan berupa sanksi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan menurut Ibu ya. Ada yang lain, jawaban lain? Ada ya Pak? Oke, silakan Pak Henry. Kalau menurut saya konsekuensi itu mungkin untuk hukuman yang sudah bisa lebih sudah ditentukan. Jadi ketika kita melanggar ini ada sanksinya seperti ini, hukumannya seperti ini. Tapi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman mungkin sifatnya spontan. Jadi ketika kita atau kita melakukan sesuatu langsung kita kasih sanksi dengan cara dibunuh tadi. Artinya hukuman yang sudah direncanakan kalau konsekuensi itu. Ini seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi benar semua apa yang disampaikan oleh dua kawan kita tadi. Beri aplaus dulu. Apa kuncinya yang pertama adalah antara apa yang diberikan atas kesalahan itu harus berkaitan. Contoh misalnya tadi guru fisika itu memberi sanksi karena keterlambatan suruh lari. Itu termasuk hukuman karena tidak ada kaitan dengan pelajarannya. Kalau dia guru olahraga, suruh lari 2 kali keliling lapangan bola basket, itu masih ada kaitannya setelah dia kena sanksi. Misalnya konsekuensinya adalah lari dari keliling lapangan, kan itu diambil atas istilah pemanasan. Tetapi kalau lebih dari standar seperti dihubungkan dengan Pak Henry tadi, spontan hukumannya, langsung misalnya guru olahraga Pak Andre memberi sanksi spontan, kamu lari 10 kali keliling lapangan basket, itu masuk ke dalam ranah hukuman. Jadi antara sanksi itu sudah ada keyakinan-keyakinan yang sudah dibangun. Makanya di dalam kelas itu nanti kita belajar yang kedua namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nanti kita bahas lebih jauh. Nah selanjutnya posisi controlling. Nah untuk yang ini silahkan Bapak Ibu bisa nonton ini di Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke Bapak Ibu, nanti ada sesi saya minta yang akan menuliskan yang saat ini berada di posisi yang mana. Jadi posisi kontrol tadi itu ada 5 ya, yaitu kita sebagai posisi penghukum, selama ini sebagai posisi penghukum atau posisi pembuat merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, atau posisi pemantau atau monitor, atau yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi setelah melihat video ini, kira-kira kita ini
berada di mana? Oke, silakan. Ini kasus siswa terlambat 20 menit setelah jam masuk. Naran! Sini kamu! Terlambat. Jangan sebut Kamu nama deh, di video. pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini posisi Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita masuk ke yang kedua, posisi yang membuat merasa bersalah. Ini jago pandai merangkai kata-kata yang menyudutkan siswa. Jadi hanya verbal, menyerang secara verbal. Kira-kira ini masuk siapa ya? Naran! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa guna kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, Ada yang pernah sekarang seperti ibu itu. harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf Bu, maaf sekali. Jadi posisi ini pembuat rasa Posisi bersalah. membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Ini selalu menyudutkan siswa. murid Lembut tapi menyudutkan. tidak berharga Langsung masuk ke hati ya. membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, posisi teman. Ini biasanya banyak didekati. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu.
sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam bersih teman, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan dari ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, sebelum kita masuk ke posisi pemilihan, dan kebanyakan kalau orang yang berada di posisi pemantau ini biasanya dia berbahasa itu dia sebutkan tahu tidak sudah tatip seperti ini. Jadi dia kebanyakan berbicara tentang tatip, lalu habis itu dia memberi sanksi. Jadi dia bahasanya tatip dan sebagainya. Ya, kayaknya saya nggak masuk di sini. Ya, yang terakhir posisi meja. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Oke, nah harapannya seorang guru itu berada pada posisi manajer. Jadi ketika seorang siswa atau peserta didik melakukan kesalahan,
Itu diharapkan ini kita, walaupun sebenarnya agak berat sih, tidak langsung memberikan sanksi, tetapi kita melakukan tahapan-tahapan restitusi yang nantinya akan kita pelajari di sini, yaitu segitiga restitusi. Oke, sambil menunggu Asan selesai, nanti kita lanjutkan satu Asan seperti ini. Bisa santai-santai dulu, nanti dikasih videonya. Nah, sudah bisa mulai diraba-raba kan dari 5 posisi ini, yang mana kita itu yang mana sering menjalani. Yang pertama seru ya. Kebanyakan yang pertama. Tapi kita manfaatnya juga, Pak. Maksudnya kita harus cari manfaatnya juga. Maksudnya membunuh kan ada manfaatnya, jadi macam-macam. Misalnya sampah harus manfaatnya. Sampah. Ada rasanya. Aku tanya. Medianya pakai putih, medianya pakai putih. Media ini Baru dihari dari jauh. sistemnya kayak gimana itu? Enggak satu juga. Oke, kita lanjut ya. Masih ada Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsit murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membangun mulai dari motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Tadi ada beberapa, Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama adalah karena takut dihukum. Yang kedua karena pengen dapat hadiah. Dan yang ketiga karena dia mau melakukan sesuatu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, setelah itu dikaitkan dengan 5 posisi kontrol. Tadi 5 posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, jadi ini saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan restitusi. Restitusi ini berkaitan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, tahapannya kayak gimana. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dari 12 orang yang ada di dalam ruangan ini, yang mana yang posisinya kira-kira tadi dari 5 jenis ini yang mana kira-kira? Itu tidak konsisten sama. Yang dominan. Mantap. Kalau saya kayaknya banyak kesini saya. Ada 4 orang lagi. Oke, berdasarkan data ini, itu kawan-kawan masih ada 2 orang berada di posisi penghukum, membuat rasa bersalah. Ada 3 orang, boleh saya tahu yang mana orangnya membuat rasa bersalah, yang pelan-pelan tapi menusuk. Ini teman, yang teman kira-kira siapa nih? Teman, oke, dan pemantau. Oke, oh siapa ya? Teman, manajer belum ada ya, kayaknya di sekolah ini belum ada ya manajer. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berada paling nggak di posisi ini. Wah, Ibu, Nanda. Iya, balik. Oh, berarti yang sudah siap nih. Sudah siap. Nah, kita masuk di segitiga restitusi. Kalau di sini ada kekecilan, bisa lihat di handphone. Nah, segitiga restitusi itu tahapannya seperti ini, akan kembali ke diri siswa. Karena kembali tadi dari teori motivasi, bahwa yang paling tinggi adalah bagaimana si siswa atau orang itu melakukan sesuatu karena mau menghargai dirinya sendiri. Jadi yang tahapan yang pertama adalah ketika ada penyelesaian, ada siswa melakukan masalah atau melakukan pelanggaran, yaitu kita validasi dulu tindakan yang salah itu apa. Kita melakukan validasi, maksudnya kita cek dulu kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Di sini contoh pertanyaannya, apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Jadi kita jangan langsung menjudge, kamu memang dasar selalu terlambat. Tapi kita tanyakan dulu kenapa dia bisa terlambat. Kalau memang orangnya sering terlambat, ini yang bisa kita tahapan selanjutnya. Lalu di sini menstabilkan identitas. Nah, apa maksudnya menstabilkan identitas di sini? Jadi contoh nih, baik Bapak kira kamu melakukan sebenarnya apa ini? Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Jadi menstabilkan identitas ini jangan sampai maksudnya itu kesalahan itu hanya si siswa itu yang pernah melakukan. Kan contoh nih, misal di dalam biasanya dalam kita nih ada siswa yang ketahuan misalnya dalam hal handphonenya atau ketahuan pacaran dan sebagainya, kita langsung menyerang bahwa oh kamu ini salah nih pacaran dan sebagainya. Padahal yang melakukan guru yang melakukan menangani masalah tersebut kemungkinan saja dulu pernah pacaran, cuma tidak mau diungkapkan dalam
di depan siswa yang dia akan beri sanksi atau dia tangani. Padahal kita bisa melakukan stabilisasi identitas. Oh, bawaannya yang pernah melakukan dan dia akan baik. Contoh saya misalnya, saya juga pernah dulu terlambat, tapi saya berusaha menjadi lebih baik. Tapi di sini bukan berarti melakukan pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan siswa, hanya melakukan stabilitas ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaannya, baik kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu kalau kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus atau tidak. Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi pada tahapan di sini itu kita ada tindak lanjut. Setelah kita melakukan menstabilkan identitasnya, kita akan menanyakan ke siswa apa yang akan kamu lakukan. Jadi bukan langsung memberi sanksi, tapi contoh tadi nih yang mencoret-coret meja. Apa yang akan kamu lakukan setelah mencoret meja ini? Apa yang untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apa? Kita tidak mengarahkan dia untuk, kamu langsung membersihkan mejanya, tapi dia bagaimana mencari solusi sendiri terhadap kesalahan yang dia lakukan. Seperti yang dikatakan Ibu Husnul tadi, lalu sanksi yang diberikan itu berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Contoh mencoret, lalu dia sendiri menemukan menghapus. Oke. Selanjutnya sedikit lagi. Ini ada video lagi sedikit. Nah, ini contoh tahapan restitusi ya. Sudah lama nggak sana? Kenapa hari ini ada di sini? Stop, Pak. Makanya ini bakal berbeda nih kalau di sini wajib gimana? Aku baru kita di Pak. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan senang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke,
Oke Bapak Ibu, nah di situ ada kertas tahapan terakhir dari pertemuan ini. Ditulis namanya. Sekarang saya pengen menuliskan dari materi yang kita pelajari atau sama-sama hari ini. Kalau Bapak Ibu tadi berada misalnya dalam posisi kontrol yang mana, itu bisa dituliskan posisi kontrol apa dan contoh permasalahan yang Bapak Ibu temukan di selama satu aja yang selama ada di sekolah ini yang berkaitan contoh misalnya penghukum. Oh bagaimana cara ibu masalahnya apa, lalu bagaimana caranya menyelesaikan sehingga Bapak Ibu mengatakan saya sebagai penghukum seperti itu. Paham maksudnya? Lalu yang terakhir saya pengen Bapak Ibu menuliskan kira-kira bagaimana tentang materi budaya positif ini di hari ini, apakah cukup menarik, ada menggugah tentang pemahaman kita selama ini atau bagaimana? Silakan ditulis. Kalau yang nggak punya pulpen silakan punya pulpen dulu. Terkait materi ini kertasnya Kertasnya nanti aja. Jadi yang pertanyaan pertama dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu posisinya mana? Contoh kasusnya gimana? Kenapa sehingga Bapak Ibu mengatakan oh saya dominasi itu bisa menuliskan contoh kasusnya yang real ya. Lalu yang selanjutnya pada materi budaya positif hari ini menurut Bapak itu baguskah kita terapkan atau bagaimana? Iya, baguskah kita terapkan ada dengan apakah menggugah pemahaman, mendongkrak pemahaman kita dan tindak kita selama ini dalam penanganan masalah atau bagaimana? Bagi yang sudah bisa ditempel di depan. Di sini. Silahkan ditempel di sini. Itu silahkan ditempel langsung ditempel lagi. Belakang kamera aja. Di sini. Ayo Bapak Ibu bisa ditempel. Pertanyaan kedua, apakah materi pada hari ini tentang budaya positif itu memberikan pemahaman yang baru terhadap tindakan kita selama ini selama menjadi guru? Nah, maksudnya dan apakah bagus untuk diterapkan ya seperti itu? Membongkarkah atau mendongkarkah pemahaman kita atau tindakan kita selama menjadi guru? Setelah mendengarkan materi tentang budaya positif tadi, mulai dari motivasi diri, melakukan sesuatu di posisi kontrol dan sedikit restitusi. Oke, kalau sudah bisa ditempel. Kasusnya nggak bagus. Salah satu kasus yang menurut Bapak Ibu yang wow, sehingga Bapak Ibu mengatakan, oh saya dominan sebagai seorang ini ya. Oh nggak kasih keterangan sudah. Membawa termasuk penyabar.
Tergantung minggunya sudah mau minggu kayaknya satu dulu. Oke, silakan diterima. Ibu. Waktu kita sisa 5 menit. Sembarang aja. Ya, sembarangan aja posisinya. Buahnya saya sih. Maksudnya. Oke Bapak Ibu, ini di ujung materi. Nah, saya pengen tanggapan Bapak Ibu nih, gimana kira-kira setelah kita Bapak Ibu mendengar penjelasan dari kami tentang budaya positif ini, gimana tanggapannya tentang materi budaya positif? Mungkin ada yang mau ini dari siapa? Ibu Husno atau siapa? Oke, silakan Ibu Husno, mungkin bisa berdiri Bu. Jadi saya akan memberikan pendapat saya tentang materi pendidikan pada hari ini. Menurut saya materi tentang budaya positif ini sangat bermanfaat, terutama dalam menghadapi permasalahan anak-anak, karena kita sebagai guru setiap hari bertemu dengan kasus anak-anak pelanggaran seperti itu. Jadi dengan mendapatkan materi ini kita jadi tahu tindakan apa yang seharusnya kita ambil untuk anak tersebut agar kedepannya anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri dan lebih bisa menempatkan diri mereka. Yang lain dari laki-laki Pak Henry mungkin bisa. Terima kasih Pak. Jadi menurut saya kegiatan budaya positif ini tentu sangat bagus sekali diterapkan untuk meningkatkan disiplin kita dan warga sekolah, khususnya di lingkungan sekolah, dan juga untuk meningkatkan disiplin di dalam kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin dari yang guru-guru muda, Ibu Afiza atau siapa nih? Ada? Ibu siapa nih? Ibu Afiza ya, Ibu Afiza. Mungkin bisa memberi tanggapannya tentang budaya positif, dampak budaya positif ini menurut Ibu setelah menerima materi hari ini kira-kira gimana? Menurut saya sangat bagus Soalnya sekali ilmu yang kami dapatkan hari ini, yang mana kami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu bahwa ternyata ada 5 posisi kontrol yang guru harusnya harus tahu. Ada berbagai macam posisi kontrol yang mungkin harus kami terapkan di kemudian hari, yang bisa menjadi evaluasi juga bagi guru-guru bagaimana cara menghadapi siswa yang tadinya banyak melakukan pelanggaran, menjadi kita bisa mengatasinya dengan berbagai ilmu tadi. Oke, terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.